Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MTSN 2 kelas 8, selamat datang di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pertemuan perdana kali ini kita akan membukanya dengan membahas peradaban Daulah Abbasiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana proses terbentuknya dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak. Pada masanya, kekhalifahan Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekuasaannya dimulai setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menaklukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia yang ada di Spanyol saat ini. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan paman termuda Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Anggota dari Bani Umayyah yang selamat melarikan diri dari Damaskus dan menuju Spanyol dengan menyeberangi Laut Tengah, lalu mendirikan kekhalifahan Umayyah. Keturunan Bani Umayyah yang selamat memerintah Spanyol untuk waktu yang lama. Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Dan ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Baghdad dari Damaskus pada 762 Masehi. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, mereka memerintah seluruh Asia Barat dan Afrika Utara. Pemerintahan Abbasiyah berkembang selama 3 abad dan mulai meredup setelah bangsa Turki yang sebelumnya menjadi bagian dari tentara kekhalifahan bernama Mamluk mulai naik daun. Hingga sekarang keturunan dari Bani Abbasiyah termasuk suku Al-Abbasi banyak tinggal di timur laut Tikrit, Irak. Demi suksesnya pendirian Daulah Abbasiyah, maka dibentuklah pusat-pusat komando yang berada di beberapa kota, antara lain yang pertama, kota Al-Humaimah sebagai kota perencanaan, yang kedua kota Kufah sebagai kota penghubung, yang ketiga kota Khurasan sebagai kota gerakan praktis. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan dari Bani Umayyah karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad. Sejak berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Persia ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Propaganda yang dilakukan oleh Muhammad bin Ali mendapat sambutan luar biasa dari kaum Mawali, yaitu kaum yang di luar selain orang Arab. Ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, kaum Mawali dianggap sebagai kelompok kelas 2 setelah orang Arab.
Yang kedua, fanatisme yang berlebihan sehingga menimbulkan perpecahan antara Arab Utara dan Arab Selatan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu kekecewaan kaum Syiah karena kekhalifahan dirampas dari mereka oleh Daulah Umayyah. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan. Kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim al-Imam. Selain itu juga ikut kelompok keturunan bangsa Persia, pimpinan Abu Muslim al-Khurasani, bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Dia adalah propagandis paling terkenal sehingga terbentuknya dinasti Abbasiyah. Pada akhirnya, kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan pemimpin terakhir Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas As-Saffah berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan diangkat sebagai khalifah yang pertama. Berikut ini adalah tokoh-tokoh penting pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu antara lain yang pertama Ali bin Abdullah yang merupakan penggagas ide untuk membuat gerakan Bani Abbas. Yang kedua Muhammad bin Ali, ia adalah peletak dasar-dasar pendirian kekhalifahan dinasti Abbasiyah melalui propagandanya. Yang ketiga Ibrahim al-Imam, ia adalah pemimpin gerakan perlawanan terhadap dinasti Abbasiyah secara terang-terangan. Yang keempat, Abu Abbas As-Saffah. Ia adalah merupakan pendiri sekaligus khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Yang kelima, Abu Muslim al-Khurasani. Ia adalah tokoh kunci gerakan propaganda Bani Abbas yang mewakili kaum Mawali, dan kemudian hari dia diangkat menjadi panglima perang ketika dinasti Abbasiyah semakin kuat. Yang terakhir adalah Abu Ja'far al-Mansur, adalah tokoh penting dinasti Abbasiyah yang berperan sebagai perancang dan pemikir gerakan Bani Abbas dan peletak dasar pemerintahan dinasti Abbasiyah. Demikianlah materi pada kali ini. Nantikan materi selanjutnya di pertemuan yang kedua, yaitu silsilah Khalifah dinasti Abbasiyah. Jika ada pertanyaan, kalian bisa ajukan di dalam grup WA. Sampai jumpa, semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.